Selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan guru agama Kristen se-Kalimantan Tengah. Mari kita berdoa bersama sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi pada malam hari ini. Bapak di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah Tuhan kepada setiap kami dari tempat yang berjauhan dapat dipertemukan, dipersekutukan melalui Zoom meeting pada malam hari ini. Kami berdoa ya Bapak, kiranya Engkau hadir menyertai dan memimpin pembelajaran kami 1 jam ke depan. Kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan di dalam seluruh pembelajaran ini. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung masuk ke dalam materi malam hari ini. Ya, kita akan masuk ke topik yang keempat ya, materi kita. Apakah Allah itu? Jawabnya, Allah adalah roh yang tidak terbatas, kekal, dan tidak berubah keberadaannya, hikmatnya, kuasanya, kekudusannya, keadilannya, kebaikannya, dan kebenarannya. Beberapa ayat firman Tuhan di sini saya akan membacakan secara cepat bagi kita dari Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mazmur 90 ayat 2, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Maliaki 3:6, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Keluaran 3:14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Mazmur 147 ayat 5, besarlah Tuhan kita, bijaksananya tak terhingga. Wahyu 4 ayat 8, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa. Wahyu 15 ayat 4, siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu, sebab Engkau saja yang kudus. Keluaran 34 ayat 6-7, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasihnya dan setianya, tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, dan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya. Sedemikian jauh Bapak Ibu firman Tuhan yang merujuk kepada pembahasan kita pada malam hari ini. Ya, kita sudah membahas ya materi 1 kalau dalam buku ini adalah pertanyaan 1-3, dan malam hari ini kita akan masuk pertanyaan keempat atau materi keempat. Sampai ke materi 38 akan membahas apa yang harus kita yakini tentang Allah atau membahas tentang iman ya. Kemudian materi 39-107 kita akan belajar kewajiban yang dituntut Allah dari manusia. Di sana kita akan membahas 10 hukum, sakramen-sakramen, doa Bapa kami yang diringkaskan sebagai kewajiban orang percaya di hadapan Tuhan dan sesama. Jadi mari kita ikuti setiap Rabu malam Bapak Ibu supaya kita mendapatkan pengetahuan secara berkesinambungan. Harusnya sih pembahasan kita 1 jam sekali pertemuan, tidak berat, dan juga memang materi ini tidak terlalu berat, tetapi cukup menyegarkan bagi kita sebagai guru agama supaya kita dapat bergairah lagi dan lebih bergairah lagi mengajarkan kebenaran kepada anak-anak perjanjian yang kita ajar, baik dari TK, SD, SMP, SMA, atau sederajatnya. Nah, apa yang harus kita yakini adalah hal yang sangat penting. Ini kita sudah belajar minggu lalu ya. Yang pertama, anggapan umum. Apa yang dipercayai seseorang tidak penting. Nah, ini salah ya, kita sudah mempelajarinya minggu lalu. Lalu anggapan yang lainnya adalah setiap orang memiliki hak untuk mempercayai apa saja yang diinginkannya. Ini juga salah, karena kita sudah belajar minggu lalu bahwa
apa yang dipercaya itu penting banget, karena apa yang kita percayai akan memengaruhi hidup kita. Anggapan lain juga secara umum ya, apapun yang dipercaya seorang tidak jadi masalah selama ia tulus serta sopan terhadap orang lain. Nah, ini jadi hanya mementingkan relasi horizontalnya, tidak memikirkan relasi vertikal ya, dengan atau kepada siapa dia percaya. Jadi tidak mempermasalahkan kepercayaan seorang selama dia tulus serta sopan terhadap orang lain. Nah, Bapak Ibu, hidup kita ini bukan hidup yang hanya sementara, di mana kita mengutamakan relasi secara horizontal, tapi kita percaya hidup kita ini setelah kita mengakhiri hidup yang satu kali dan singkat dalam dunia ini, kita akan melanjutkan kehidupan di dunia yang selanjutnya, begitu kan ya, di langit dan bumi baru nanti yang akan kita nikmati ketika Yesus datang kembali. Nah, itu ditentukan sekarang, Bapak Ibu. Kalau kita percaya Allah yang sejati dan yang benar, maka kita akan masuk ke dalam langit dan bumi baru. Tapi kalau kita nggak percaya kepada Allah yang sejati, ya tentu kita tidak akan masuk ke dalam langit dan bumi baru. Yang pasti adalah kita akan masuk ke dalam penghakiman yang kekal atau hukuman yang kekal. Nah, kita akan masuk ke dalam materi kita pada malam hari ini. Allah itu roh. Tadi kita sudah membaca Yohanes 4 ayat 24 ya. Itu Yesus yang berkata, Allah adalah roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi itu adalah kalimat Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria ya, yang mengatakan bahwa orang Israel Utara menyembah Allah itu di Gunung Gerizim, dia bilang. Lalu kemudian Yesus berkata, tidak, Allah itu roh. Dia tidak harus disembah di satu tempat, karena dia tidak ada di satu tempat. Allah itu adalah Allah yang adalah roh itu. Dia yang pertama tidak dapat dilihat atau invisibilitas, tidak dapat dilihat karena roh, ya kan? Maka kita tidak perlu kiblat ya, berdoa kemana begitu, karena Allah yang adalah roh itu adalah Allah yang omnipresent, Allah yang maha hadir di segala tempat. Nah, kemudian Allah yang adalah roh itu juga adalah inkomprehensibilitas, tidak bisa dipahami secara tuntas oleh manusia, tidak dapat diukur oleh rasio manusia. Jadi Allah itu adalah Allah yang maha besar, maha kuasa, ya, semua kata maha ada pada diri Allah. Inkomprehensibilitas tidak dapat kita pahami. Tapi dapat nggak dipelajari? Dapat. Hanya saja tidak dapat kita kupas secara tuntas. Apakah Allah itu? Tidak dapat kita tidak dapat dikupas secara tuntas. Tapi Allah memberikan prinsip. Ya, apakah Allah itu? Yaitu Allah adalah roh. Dan Allah yang adalah roh itu, dia tidak dapat dilihat, tidak dapat dipahami, tidak dapat diukur. Juga yang ketiga, infinitas, ya, tidak terbatas, tidak dibatasi oleh apapun, tidak dibatasi ruang dan waktu. Kalau manusia kan dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita hadir di satu tempat di waktu yang sama. Kita tidak bisa hadir di tempat yang lain di waktu yang sama juga. Saya ada di Jakarta, pada saat ini saya hanya ada di Jakarta, tidak bisa bersama-sama di dalam waktu yang sama, ada di Kalimantan Tengah misalnya. Demikian juga Bapak Ibu, masing-masing Bapak Ibu ada di rumah ya, atau di mana saja Bapak Ibu saat ini mengikuti Zoom ini. Bapak Ibu hanya ada di satu tempat, Bapak Ibu tidak bisa ada di dua tempat atau lebih. Tetapi Allah hadir di Kalimantan Tengah. Hadir di mana Bapak Ibu saat ini berada. Hadir bersama dengan saya juga di sini. Hadir di belahan dunia, ya, di Afrika, Amerika, Australia, di seluruh Asia, di seluruh bumi. Ya, Allah itu hadir. Nah, ini perlu kita jelaskan kepada anak-anak, karena terkadang anak-anak kita, mereka berpikir Allah itu adalah, ya, karena kita membaca, nanti kita akan melihat di dalam materi terakhir ya, Allah itu seolah-olah seperti manusia, memiliki mata, memiliki kaki, memiliki tangan. Lalu anak-anak kecil itu, kalau kita tidak ajar dengan benar bahwa Allah adalah roh, mereka berpikir Allah itu seperti kita, ya, seperti tubuh fisik kita ini. Nah, jadi kalau kita mengajarkan ini kepada anak-anak, maka dari kecil mereka
tidak perlu harus berimajinasi seperti apa Allah itu, karena memang Allah itu adalah roh. Tidak perlu kita mengimajinasikan seperti apa dia, karena memang tidak dapat dilihat oleh kasat mata ya, mata fisik ini tidak dapat melihatnya. Omnipresent. Nah, omnipresent ini kita harus memaknainya dengan benar, maha hadir. Jangan sampai ketika kita menyampaikan Allah yang adalah roh, dia maha hadir, menjadi mirip dengan konsep panteis, di mana panteis itu mengajarkan bahwa setiap roh merupakan bagian dari atau manifestasi dari roh. Jadi setiap roh. Nah, jadi ini harus tuntas kita ajarkan kepada anak-anak, jangan sampai mereka jatuh kepada pemahaman panteis ya, panteis. Jadi kalau kita menyatakan bahwa Allah itu roh, kita sekaligus juga harus menyatakan bahwa keberadaannya berbeda dengan keberadaan lain yang adalah juga roh, ya kan? Malaikat roh, betul kan? Kan makhluk rohani kan ya, makhluk roh. Ya, kuasa-kuasa gelap juga adalah makhluk roh, tidak dapat kita lihat. Nah, maka kita harus menjelaskan kepada anak-anak, Allah yang adalah roh ini tidak sama dengan konsep panteisme yang mengatakan bahwa setiap roh merupakan bagian dari atau manifestasi dari Allah. Atau kita juga harus menjelaskan Allah itu berbeda dengan malaikat yang adalah roh, ya, makhluk roh yang melayani Allah. Ini bisa kita temukan di dalam Ibrani pasal 4, Ibrani pasal 1 ayat yang ke-14 ya. Coba kita membaca bersama-sama. Ibrani pasal 1 ayat yang ke-14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Jadi malaikat-malaikat itu adalah roh, ciptaan juga, tapi makhluk roh yang melayani Allah, yang adalah roh. Kemudian Allah yang adalah roh itu juga adalah dikatakan being, ya, keberadaan yang sempurna. Ia adalah objek, bukan hasil imajinasi. Jadi Allah itu adalah objek, ya, objek penyembahan kita, objek doa kita. Tetapi ketika kita membaca Alkitab, kita sudah belajar ini ya, pertemuan yang lalu, ketika kita membaca Alkitab, maka Allah dengan firman-Nya itu menjadi subjek, kita menjadi objek. Allah menjadi subjek yang membaca kita. Ketika kita membaca Alkitab, Alkitab ini membaca kita. Menemukan dosa-dosa kita, menemukan kelemahan-kelemahan kita, menemukan kesalahan kita. Nah, jadi Allah adalah objek dalam penyembahan, dalam ibadah, ya, dalam objek sebagai Allah, begitu ya, objek sebagai Allah. Nah, jadi ini harus kita mengerti, lalu kita ajarkan kepada anak doktrin tentang Allah. Ya, untuk pengenalan terhadap Allah, ini adalah dasar. Minggu depan kita akan belajar satu kali saja, tetapi bisa langsung memiliki dasar yang sangat baik sekali tentang doktrin Allah Tritunggal. Jadi malam ini kita membahas dulu, apakah Allah itu? Allah adalah roh. Jadi Allah Tritunggal juga adalah roh. Ya, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nanti ketika Yesus inkarnasi, baru Yesus memiliki dua natur. Natur ilahi adalah roh, natur manusia adalah materi. Ya, minggu depan kita akan belajar. Jadi hanya ada satu Allah yang hidup dan yang sejati, yang itu adalah roh ya. Yang minggu depan kita belajar yaitu Allah Tritunggal, ya, satu Allah dan tiga pribadi. Minggu depan kita akan belajari. Dan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Allah adalah roh. Dan saat itu Yesus saat berinkarnasi sedang memiliki natur manusia. Yesus sebagai Allah mengatakan kepada perempuan Samaria, Allah adalah roh. Jangan kamu pergi menyembah Allah itu di satu tempat saja. Karena Allah itu hadir, di rumahmu pun hadir. Begitu. Nah, Allah itu memiliki atribut-atribut sempurna tertentu yang bisa dikomunikasikan dan yang tidak bisa dikomunikasikan. Dikomunikasikan dalam arti atribut atau sifat Allah yang dibagikan kepada manusia. Jadi manusia sebagai gambar dan rupa Allah, ya, ciptaan yang paling mulia, diberikan oleh Allah sebagian sifat-sifatnya, atributnya, ya, sifat-sifat Allah diberikan kepada kita.
Jadi kalau dikatakan manusia dicipta sebagai gambar dan rupa Allah, dalam hal ini Bapak Ibu, karena Allah membagikan sifatnya atau atributnya kepada kita. Ketika kita bicara tentang manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah, bukan berarti Allah itu seperti kita. Nah, ini harus kita tanamkan konsep ini kepada anak-anak. Jadi Allah tidak seperti kita. Yang dimaksud dengan manusia gambar dan rupa Allah adalah Allah memberikan atau Allah mengomunikasikan atributnya kepada manusia. Dan itu sebagian. Tidak semua atribut Allah dikomunikasikan atau dibagikan kepada manusia. Allah itu tidak bergantung pada ciptaan manapun, ya. Ia secara mutlak bebas dari segalanya dan berdaulat atas segalanya. Berdaulat itu berarti berkuasa. Tidak ada satu ciptaan yang sama kuasa dengan Allah ataupun melebihi. Tidak. Allah itu mutlak. Maha kuasa. Berdaulat, mutlak. Jadi kalau manusia relatif ya, kuasa manusia itu relatif. Tapi Allah mutlak. Segala sesuatu pada Allah adalah mutlak. Bagi manusia adalah relatif. Ya. Kita bergantung, ya kan? Bergantung pada Allah, bergantung kepada orang lain juga. Karena kita makhluk sosial. Makhluk sosial itu adalah kita tidak dapat hidup sendiri. Dan memang Allah menghendaki kita hidup bersama. Sama seperti Allah Tritunggal. Jadi Allah Tritunggal itu adalah pola hidup manusia bersosialisasi untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, definisi dari roh, ya, definisi dari roh. Kita harus mengakui bahwa kita tidak mampu memberikan jawaban yang tuntas ketika berbicara tentang roh, ya kan? Tapi kita bisa memahami secara prinsip, roh itu berarti non-materi, ya kan? Non-materi berarti tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, tidak dapat ditimbang, tidak dapat diukur, tidak dibatasi oleh apapun. Namanya juga roh, ya kan? Tidak terikat dalam satu tempat. Ya, mari kita melihat satu firman Tuhan, Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 7 sampai ayat 8. Saya akan membacakan untuk kita. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Nah, ini menunjukkan keberadaan Allah. Tidak ada tempat di mana Allah tidak hadir. Nah, jadi Allah yang adalah roh itu atau non-materi itu yang tidak dapat dilihat, diraba, ditimbang, diukur, tidak dibatasi oleh apapun. Ya, jadi tidak ada satu orang yang pernah melihat Allah secara kasat mata, ya, secara mata jasmani. Kecuali ketika Yesus berinkarnasi, baru ada kemungkinan kepada manusia melihat Allah. Dan itulah peristiwa inkarnasi menjadi salah satu keunikan agama Kristen, di mana Allah menjadi manusia dan kepada orang Kristen diberikan kesempatan dan kesempatan lah ya untuk dapat melihat Allah yang menjadi manusia. Nah, itu adalah keunikan daripada agama Kristen yang harus kita pahami dan kita ajarkan kepada anak-anak sehingga mereka banyak keunikan agama Kristen. Ya, banyak keunikannya. Agama Kristen percaya seluruh dunia ini diciptakan oleh Allah. Itu keunikan ya. Karena Alkitab langsung mencatat dari kitab Kejadian pasal 1. Segala sesuatu bersumber dari Allah. Juga Alkitab memberitahukan manusia sudah berdosa. Jelas, sangat jelas pengajaran Alkitab. Lalu manusia yang berdosa ini tidak bisa berbuat apa-apa kecuali datang kepada Kristus untuk diselamatkan. Redemption. Dan nanti pada kekekalan. Alkitab juga mengajarkan dengan tuntas ketika Yesus datang kembali, semua orang mati akan dibangkitkan. Yang percaya kepada Yesus dibangkitkan untuk hidup kekal, yang tidak percaya kepada Yesus dibangkitkan untuk menerima hukuman yang kekal. Jadi kita harus memahami hal ini, lalu mengajarkannya kepada anak-anak sehingga mereka memiliki pemahaman yang tuntas, ya, Alkitab kita, pembelajaran Alkitab kita. Yohanes 1 ayat yang ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi ketika Yesus berinkarnasi, maka
Yesus mengatakan, kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Karena apa? Aku dan Bapa adalah satu. Jadi kita mendapat kemungkinan dan kesempatan melihat Allah yang sejati melalui peristiwa inkarnasi. 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 12a. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Di perjanjian lama juga tidak ada ya. Ketika Musa melihat Allah di atas gunung juga hanya belakangnya saja. Hanya bagian belakang saja. Tidak ada yang pernah melihat Allah. Kecuali ada teofani ya, penampakan Allah dalam wujud manusia misalnya. Itu lain hal. Tapi Allah yang adalah roh, tidak ada yang pernah melihatnya. Nah, usaha untuk menampakkan Allah melanggar hukum Taurat, yaitu hukum kedua. Ya, jadi tidak boleh ada usaha melakukan penampakan wujud Allah yang adalah roh itu. Jadi Allah adalah roh, ini penting sekali karena kemudian Allah memberikan satu larangan. Hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung dalam bentuk apapun. Menyerup untuk menggantikan Allah ya. Jangan membuat bagimu patung dalam bentuk apapun untuk disembah, menggantikan Allah. Dan itu yang dilanggar oleh bangsa Israel ketika mereka berada di bawah kaki Gunung Sinai. Mereka tidak menyembah dewa, mereka hanya mau membuat wujud nyata Allah yang adalah roh itu. Mereka menginginkan ada sesuatu yang nampak secara kasat mata. Dan Allah murka. Dan itu adalah pembelajaran sepanjang sejarah, sepanjang zaman. Jangan pernah membuat sesuatu menggantikan Allah. Walaupun kita berpikir kita tidak sedang menyembah dewa. Kita menyembah Allah yang benar sejati. Tapi kita perlu ada satu wujud. Tuhan tidak menghendakinya. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 18 ya. Yesaya 40 ayat 18 dikatakan Yesaya di sini menanyakannya ya, jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Jadi tidak boleh Allah itu dianggap serupa dengan sesuatu sehingga sesuatu itu dapat menggantikan Allah dalam wujud nyata. Ya, bangsa Israel membuat wujud Allah itu dalam bentuk patung anak lembu emas. Dan hukuman Allah pada waktu itu 3.000 orang Israel dimatikan. Ya, karena apa? Melanggar prinsip kekudusan Allah yang adalah roh. Tidak boleh membuat Allah dalam wujud yang nampak untuk disembah. Kemudian di dalam ayat 26, arahkanlah matamu ke langit, katanya, menjawab pertanyaan sendiri. Dan lihatlah siapa menciptakan semua bintang itu. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaan Allah. Dan kalau kita mau melihat Allah, kita dapat melihat dari ciptaannya, itu maksudnya. Ya, jadi Allah tidak dapat dilihat, tetapi Allah nampak dari ciptaannya. Ketika Allah menciptakan manusia, manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Jadi ada manusia yang mirip dengan Allah. Ya, kalau kita bicara tentang dosa yaitu hamartia, maka itu seperti olahraga atau sport memanah ya. Olahraga memanah itu selalu saja ada sasaran bulat. Lalu di tengah itu ada titik, itu adalah sasaran yang sempurna. Ketika anak panah itu meleset, itu disebut hamartia. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa itu disebut hamartia, meleset dari sasaran. Manusia tidak lagi seperti gambar dan rupa Allah yang sejatinya. Dan ada yang meleset sedikit, ada yang meleset lebih jauh. Semakin kita tidak melepaskan atau menanggalkan keberdosaan kita atau dosa-dosa lama kita, semakin jauh kita meleset dari sasaran semula. Ya, jadi manusia itu adalah gambar dan rupa Allah, tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia meleset, ya jauh meleset dari sasaran, tidak lagi semakin serupa dengan Allah, ya. Dan ada unsur misteri di dalam yang adalah Allah adalah roh yang tidak dapat kita telusuri. Dan itu tidak perlu ditelusuri. Karena di dalam Ulangan 29 ayat 29 berbunyi apa yang dinyatakan adalah untuk kita dan anak cucu kita. Tetapi apa yang tidak dinyatakan itu adalah bagi Allah. Maka jangan kita
mencoba mencari tahu apa yang tidak Tuhan bukakan bagi kita. Kita harus mencukupkan dengan apa yang Tuhan bukakan. Seluruh hal yang Tuhan mau bukakan kepada kita telah tertulis dalam Alkitab. Maka mari kita mempelajari Alkitab. Karena itu adalah bagi kita yang telah dinyatakan oleh Allah. Kebenaran yang dinyatakan. Sedangkan kebenaran yang belum dinyatakan oleh Allah, kita harus menahan diri untuk tidak mereka-rekakan, menghitung, mencari tahu, misalnya kapan Yesus datang. Tentu Bapak Ibu pernah mendengar ya, kesalahan-kesalahan yang memaksakan untuk mengetahui kapan Yesus datang. Tanggal 8 bulan 8 2008 misalnya, ya pernah ada ya satu aliran Indonesia bagian timur ya, satu aliran agama Kristen di Indonesia bagian timur, tanggal 8 bulan 8 2008. Kurang lebih begitulah, saya lupa tahunnya. Tapi itu kurang lebih ada seperti itu. Lalu mereka berkumpul di Bandung. Kebetulan waktu itu pendetanya adalah orang Batak ya, Sibuea. Lalu mereka pakai baju putih ya, pakai baju putih semua ya, rumah, harta semua udah dijual. Lalu pendeta yang mengatakan kita akan berkumpul di Bandung dan kita yang sudah siap menyambut kedatangan Tuhan dengan memakai baju putih-putih setiap hari. Dan orang lain yang tidak menyadarinya, mereka akan tertinggal. Lalu tetangga mereka di Bandung melihat ini kok aneh ya. Lalu laporkan ke polisi, lalu polisi grebek gitu ya. Ditemukan ini adalah ajaran yang sesat. Pendetanya ditangkap, dipenjarakan, lalu jemaatnya dikembalikan ya, dikembalikan ke kampung masing-masing dan mereka kembali hidup normal. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ya, sekelompok orang Kristen itu tidak belajar, mereka hanya mau mendengar apa kata pendeta, sehingga ketika pendeta itu menyimpang, ya mereka menyimpang. Makanya tadi ya, apa yang diyakini penting banget. Doktrin itu perlu, doktrin benar, hidup benar, doktrin salah, hidup salah, itu contoh konkret. Nah, jadi jangan kita coba-coba membuka apa yang memang Tuhan masih tutupi atau belum dibukakan. Apa yang sudah dibuka, mari kita pelajari dan kita percayai dan taati. Nah, lalu ya melihat ya melihat Allah secara tidak langsung. Nah, ini contohnya nih ya. Jadi melihat Allah semata-mata melalui refleksi dari keberadaannya di dalam berbagai ciptaan. Analogi yang tidak sempurna, ini analogi yang tidak sempurna ya. Ini Shorty ini anak laki-laki, dia bercermin. Bapak Ibu lihat di dalam cermin ini. Ya, Shorty ini rambutnya, matanya, senyumnya, pakaiannya, posisi persis sama dengan cermin ini. Betul ya? Dan di cermin ini adalah bayangan Shorty yang tidak real. Lalu kita lihat dari analogi ini kita dapat melihat dua kebenaran. Yang pertama, Shorty dan bayangannya sama sekali berbeda. Kenapa? Karena Shorty ini real, bayangannya tidak real. Walaupun ya, yang kedua ini, keduanya sama persis. Karena bayangan tersebut memang merupakan tiruan dalam setiap detailnya. Satu tangan di pinggang, tangan di atas satu. Persis sama. Nah, tapi kita lihat ya, Shorty dan bayangannya sama sekali berbeda. Nah, sekarang kita akan lihat analogi ini ya, bagian yang kedua. Allah yang sejati, lalu manusia ciptaan sebagai gambar Allah ya. Kita lihat atribut yang dapat dikomunikasikan. Atribut Allah ya, Allah adalah roh. Tadi saya sudah sampaikan, atribut yang tidak dapat dikomunikasikan ini berarti hanya ada pada Allah, tidak dibagikan kepada manusia. Allah adalah roh, manusia adalah jiwa dan hidup, ya kan? Allah tidak terbatas, manusia terbatas. Allah kekal, manusia sementara. Allah tidak berubah, manusia dapat berubah. Nah, inilah atribut yang tidak dikomunikasikan Allah, hanya ada pada Allah. Atau sifat ya, keberadaan Allah atau sifat Allah yang ada pada Allah saja, tidak dibagikan kepada manusia. Sedangkan atribut yang dapat dikomunikasikan, berarti ini ada pada Allah dan Allah membagikannya kepada manusia, yaitu keberadaan. Pribadi berarti kan, Allah adalah pribadi, manusia juga pribadi. Hikmat, Allah membagikan hikmatnya, manusia berhikmat. Manusia tidak seperti binatang, manusia berhikmat. Manusia dapat berkuasa,
Manusia bisa memiliki kekudusan, keadilan, kebaikan, kebenaran. Masih banyak lagi, ya. Ini hanya contoh saja atribut yang dapat dikomunikasikan, ya, oleh Allah kepada manusia. Nah, sekarang kita lihat atribut yang tidak dapat dikomunikasikan, yaitu Shorty tidak membagikan tubuh jasmaninya yang solid kepada bayangannya yang ada di cermin. Nah, itulah analoginya, ya. Atribut yang tidak dikomunikasikan ini, analoginya adalah Shorty tadi tidak membagikan tubuh jasmaninya yang solid kepada bayangannya yang ada di cermin. Nah, ini dia. Jadi, satu real, satu bayangan. Inilah analogi atribut yang tidak dapat dikomunikasikan. Sedangkan atribut yang dikomunikasikan adalah, kita lihat, Shorty memberikan kepada bayangannya di cermin warna rambut yang sama, senyum yang sama, posisi yang sama, dan seterusnya. Jadi itu adalah analogi yang tidak sempurna, ya. Jadi demikian Bapak Ibu, Allah membagikannya kepada kita. Tetapi yang perlu kita ketahui bersama-sama, ya, atribut-atribut ini menunjukkan bahwa sekalipun Allah memberikan atributnya kepada kita, hikmat, bijaksana, kuasa, kekudusan, keadilan, kebaikan, kebenaran, dan masih banyak lagi, tapi kualitasnya berbeda. Nah, ini kita harus tahu, ya, kualitas hikmat Allah itu berbeda dengan hikmat manusia. Bijaksana Allah berbeda dengan bijaksana manusia. Hikmat Allah mutlak, sempurna. Bijaksana Allah mutlak, sempurna. Tidak ada dalam proses bertumbuh. Kuasanya juga mutlak, kekudusannya mutlak, keadilannya, kebaikannya, kebenarannya, dan mutlak dan kekal, begitu, ya. Sedangkan manusia, hikmatnya itu relatif, ya kan? Bijaksananya juga bertumbuh, ya kan? Kuasanya tidak mutlak. Kekudusannya juga proses, ya. Keadilannya juga tidak sempurna, kebaikannya tidak sempurna, kebenarannya juga, dan atribut yang dikomunikasikan lainnya sama, ya, menunjukkan bahwa manusia itu adalah tetap ciptaan Allah, adalah pencipta. Jadi different quality, ya, kualitasnya berbeda. Menunjukkan bahwa manusia bukan Allah kecil, ya. Ketika Allah mengomunikasikan atributnya kepada kita, bukan berarti manusia menjadi Allah kecil, bukan. Manusia adalah manusia, dan manusia adalah ciptaan, Allah adalah pencipta. Kalau Allah mengomunikasikan atributnya kepada kita, itu mau menggambarkan bahwa manusia adalah melalui manusia, ya, Allah, kita dapat melihat sifat Allah, kita dapat melihat keberadaan Allah yang hidup, begitu. Nah, jadi atribut Allah berbeda kualitas dengan yang dibagikan kepada manusia, sama dengan senyum yang real dengan senyuman di dalam cermin atau bayangan. Nah, itu tadi analogi tadi, ya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada antropomorfisme. Jadi antropomorfisme ini adalah metafora, ya, lukisan yang menggambarkan ciri-ciri manusia pada Allah atau pada benda tertentu. Misalnya kelapa di tepi pantai melambai-lambai, ya, itu kan berarti kelapa seperti punya tangan, begitu, ya. Nah, itu adalah menggambarkan kelapa seperti manusia. Nah, sekarang kita melihat Allah yang adalah roh, ya. Mengapa Alkitab membicarakannya sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan seolah-olah ia memiliki berbagai bagian tubuh jasmani. Misalnya tangan Tuhan, mata Tuhan, telinga Tuhan, ya kan? Kita banyak menemukan ini dalam Alkitab. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya di dalam ayat-ayat ini dan juga di dalam ayat yang lain, ya. Nah, yang kedua, bila Allah tidak berubah, maka kadang-kadang dipertanyakan juga bagaimana Alkitab dapat berbicara tentang dia sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan seolah-olah ia dapat berubah. Contohnya di dalam Kejadian pasal 6 ayat 6. Ketika Allah melihat kejahatan manusia besar di bumi, Allah mengatakan, aku menyesal. Nah, benarkah? Katanya Allah tidak bisa berubah. Tapi Allah sendiri berkata, aku menyesal.
Nah, mari kita ikuti penjelasannya ya Bapak Ibu, karena kadang-kadang anak-anak kita juga bertanya begitu. Ya kan? Allah itu adalah roh. Kalau kita mengajarkan doktrin Allah kepada anak-anak, Allah adalah roh. Tapi kenapa Alkitab mengatakan Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya kaki? Demikian juga ketika kita mengajarkan kepada anak-anak bagian daripada doktrin Allah ini, Allah itu tidak berubah. Dia sama dahulu, sekarang, sampai selamanya. Tapi mengapa Allah juga berkata, aku menyesal? Nah, jadi pertanyaannya adalah, apakah Allah berubah atau menyesal? Jawabannya tidak. Ya, segala sesuatu yang Allah lakukan adalah konsisten dengan siapa Dia. Ya, Allah itu tidak berubah. Jadi Dia konsisten, tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selamanya. Sebenarnya manusialah yang berubah dalam sikap maupun hubungannya dengan Allah. Jadi dalam perubahan Allah ya, dalam perubahan Allah, ketika Allah mengatakan aku akan menghukum semuanya, tapi kemudian Allah tidak menghukum. Sesungguhnya manusialah yang berubah dalam hubungannya dengan Allah. Nah, dalam 2 Timotius 3, 2 ayat 2, karena Allah tidak dapat menyangkal dirinya ya. Kenapa Allah itu tidak dapat berubah atau menyesal? Karena Allah tidak dapat menyangkal dirinya sendiri yang adalah tidak berubah. Ya kan? Allah itu baik. God is good. Tidak ada kejahatan pada diri Allah. Kenapa? Karena Allah tidak dapat menyangkal dirinya yang adalah baik. Allah itu tidak dapat berbuat dosa. Kenapa? Karena Allah itu kudus. Tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, jadi ketika Alkitab berbicara tentang penyesalan Allah dan lain-lainnya, untuk mengajarkan kepada kita bahwa Dia bertindak terhadap kita sebagaimana manusia bertindak ketika mengalami perasaan-perasaan itu. Dengan bahasa lain seperti ini Bapak Ibu, kalau muncul Allah menyesal, itu adalah bahasa yang digunakan oleh Musa dan penulis Alkitab lain untuk menggambarkan emosi Allah. Karena Allah itu punya emosi juga. Karena Allah kan pribadi kan, kalau pribadi pasti ada emosi, makanya Allah murka, itu kan emosi. Allah menyesal, itu bahasa kita, betul nggak? Bahasa manusia, bahasa yang dapat kita pahami. Maka si Musa menggunakan istilah Allah menyesal, telah menciptakan manusia yang telah sangat bejat moralnya. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti sampai sejauh ini ya. Jadi A.A. Hodge ini mengatakan bahwa ketika Alkitab berbicara tentang penyesalan, berubah, dan seterusnya, atau aku sedih misalnya ya, ketika Tuhan mengatakan masgullah hatinya, sedih ya, mengajarkan bahwa Allah bertindak, dan juga ketika Yesus menjadi manusia, benar-benar sedih, ya sedih, begitu. Karena memang manusia sejati ya ketika Yesus berinkarnasi. Tapi ketika di dalam perjanjian lama, pernyataan itu, Allah menyesal. Menunjukkan emosi Allah. Menunjukkan perasaan Allah yang dapat kita pahami dengan bahasa kita. Begitu. Ya, sampai di situ Bapak Ibu pembahasan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Malam ini kami boleh belajar bersama-sama apakah Allah itu. Tolonglah kami sebagai guru agama Kristen untuk belajar lebih tuntas lagi tentang doktrin Allah, agar kami dapat memahami doktrin Allah ini lebih tuntas, sehingga kami dapat mengajar anak-anak lebih tuntas, sehingga dari kecil anak-anak kami boleh memiliki pemahaman doktrin Allah yang benar, sehingga mereka tidak memiliki pemahaman yang bercampur dengan panteis, dengan pemahaman-pemahaman secara umum. Terima kasih Bapak untuk waktu 1 jam kurang lebih yang sudah kami lewati. Kami akan beristirahat, atau berdiskusi, atau melakukan kegiatan kami yang lain malam ini. Mohon Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mau istirahat silahkan, bagi Bapak Ibu yang mau berdiskusi, boleh, silahkan. Saya kembalikan kepada Ibu Tri. Ya, baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Materi sudah kita dengarkan bersama-sama. Apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan, dipersilahkan mengenai Allah ya.
Bahwa tadi sudah diungkapkan Allah adalah roh. Nah, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanya, dipersilahkan. Bisa langsung buka kamera. Ataupun langsung ini saja bisa. Ya Bu, saya mau bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Flora Malau dari Kalimantan Tengah, Kabupaten Sukamara. Pertanyaan saya, bagaimana cara membedakan roh Allah dengan roh panteis tadi? Apalagi yang bertanya ini adalah siswa-siswa kita yang masih di sekolah dasar seperti itu, Bu. Karena mereka masih kecil dan hati polos. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Flora. Jadi seperti yang saya katakan tadi, harus kita langsung bedakan roh Allah yang adalah roh dan roh-roh lain ya. Allah yang adalah roh itu adalah, minggu depan baru kita masuk sih, Allah itu adalah Allah Tritunggal yang Esa, Allah yang hidup dan yang sejati. Jadi sudah langsung harus dikunci di situ ketika kita bicara tentang Allah adalah roh. Apa beda Allah adalah roh dengan roh-roh yang definisi daripada panteis, bahwa segala roh yang ada adalah bagian dari Allah. Kan itu konsep daripada panteis ya. Allah Maha Hadir ya enggak, omnipresent. Maka panteis mengatakan segala roh-roh itu adalah bagian daripada Allah. Allah kecil loh bagi mereka ya, bukan Allah yang sejati. Konsep Allah orang Kristen Allah Tritunggal yang Esa. Jadi ketika kita bicara tentang Allah adalah roh, jadi Allah itu bedanya daripada roh-roh lain, Allah itu adalah Tritunggal yang Esa. Satu Allah dalam tiga pribadi. Minggu depan baru kita membahasnya. Demikian Bu Flora. Boleh? Iya Bu. Ya. Iya Bu. Tapi saya kan ini mengajar anak sekolah SD Bu, masih kecil begitu ya. Saya kira anak-anak ini kan banyak pertanyaan. Sebentar mereka berimajinasi seperti apa sih Allah itu. Tetapi pada pembahasan tadi kita tidak boleh mengimajinasikan Allah itu. Bagaimana itu Bu? Benar banget Bu. Saya juga mengajar anak sekolah minggu. Saya mengajar guru agama kelas 4 dan kelas 6. Lalu renungan untuk anak kelas 1 SD. Betul, imajinasi mereka. Saya pernah mengajar sekolah minggu kelas 2 SD. Saya sedang mengajar tentang Allah yang maha besar, maha hadir, begitu kan? Sedang mengklimaks begitu kan? Bagaimana Allah itu maha hadir? Satu anak kelas 2 SD nih, angkat tangan. Kalau kita sebagai guru nggak boleh dong ya, walaupun kita lagi bercerita lagi hot gitu ya, harus menahan diri. Lalu, iya nak, mau tanya apa? Kan gitu dong ya. Lalu saya tanya, iya, mau tanya apa nak? Bu, kalau Allah itu maha hadir, berarti nenek aku lagi ada di Amerika ya. Lalu aku ada di Indonesia. Berarti Allah itu punya kaki yang panjang. Satu kakinya di Amerika, satu di Indonesia. Gitu, ya kan? Karena dia sedang berimajinasi. Allah itu seperti robot yang ada kaki besar. Lalu dia berpikir, oke, Allah itu seperti itu. Nah, saya tertawa ya di tengah cerita yang hot itu. Saya tertawa, saya bilang, oke, thank you. Saya bilang, terima kasih ya. Engkau sudah bertanya. Allah itu adalah seperti dua kaki yang besar karena maha hadir, menjaga nenek di Amerika, menjaga kamu di Jakarta. Tapi Ibu Happy mau kasih tahu, Allah itu tidak seperti robot yang kamu nonton. Allah itu tidak seperti manusia punya dua kaki. Allah itu adalah roh. Dan roh itu seperti apa? Tidak bisa kita imajinasikan, pikirkan seperti apa. Karena dia adalah roh. Mau kita paksa, tapi aku pengen tahu Bu Happy, seperti apa Allah itu. Nah, Allah memberitahukan bahwa Allah itu adalah roh yang tidak boleh dibuat dalam gambar apapun. Jadi Ibu Happy tidak bisa memberitahukan kepada kamu kalau Allah tidak memberitahukan kepada Ibu Happy. Paham? Sambil anaknya garuk-garuk. Ya. Tapi ya memang begitu, Bu.
Bu Flora, benar, setuju banget karena kita sama-sama guru SD, ya. Nah, justru itulah menariknya dan menyenangkannya mengajar anak-anak. Kita bisa mengkoreksi pemikiran mereka kalau kita memiliki pengetahuan yang benar. Begitu. Apakah itu menjawab, Bu Flora? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Tuhan Baik. Yesus memberkati. Sama-sama. Silahkan kalau ada yang lain lagi. Ya, Bu. Ya, silakan Ibu Trianisa. Dengar Kak, Bu? Dengar. Ya. Nah, tadi kan dikatakan bahwa Allah itu adalah roh ya. Ya. Allah itu berada di mana-mana tempat. Nah, jadi seandainya ada pertanyaan orang lain, kan ini sering gitu di pikiran saya tuh, kenapa? Apakah Allah itu membiarkan misalnya ada orang tabrakan lalu mati? Apakah Allah itu melihat atau enggak? Sedangkan dia tadi mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana, ya, itu adalah roh yang enggak dapat dilihat, Ya. ada di mana-mana tempat. Jadi kenapa orang banyak yang mati, tabrakan, seolah-olah Allah itu membiarkan? Lalu gimana kita menjawabnya seandainya ada seperti itu? Ya, baik, Ibu Tri ya, Bu Trianis ya. Nah, Bapak Ibu, ini pertanyaan menarik ya. Kalau Allah itu maha hadir, dia juga maha kuasa, mengapa terjadi kecelakaan? Mengapa terjadi kebakaran? Mengapa terjadi banjir bandang, sehingga banyak korban? Mengapa terjadi perampokan, pembunuhan? Mengapa terjadi pemerkosaan? Whatever, kejahatan. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, Allah kerjanya bukan untuk menahan kejahatan seperti itu. Saya langsung mulai ya, Allah tidak wajib, Allah tidak memiliki kewajiban untuk ya menolong semua orang. Dalam kedaulatannya, Allah itu benar mengontrol. Tapi ketika Allah mengontrol, yang dikontrol itu adalah manusia yang memiliki kehendak. Maka ketika manusia berencana melakukan kejahatan, di dalam kedaulatannya Allah mengizinkan. Atau Allah membiarkan. Ada 4 hal ya. Dalam kedaulatan Allah, segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini dikaitkan. Allah menghendaki, Allah memimpin, Allah mengizinkan, Allah membiarkan. Nah tadi Ibu Triadi sudah mengatakan, dalam kedaulatannya, saya langsung kaitkan dalam kedaulatannya. Mungkin Allah mengizinkannya. Mengizinkannya supaya manusia belajar dari kesalahan. Karena terjadinya kecelakaan bisa jadi ada tindakan manusia yang salah, tidak misalnya teknisi bus misalnya ya, dia tidak cek, berarti ada unsur kelalaian. Ada unsur kelalaian. Dan Allah tidak seperti orang tua yang menghandle semua pekerjaan di rumah, tidak memberikan kesempatan kepada anak-anaknya daripada merepotkan begitu. Jadi Allah juga mau manusia belajar dari kesalahan, manusia belajar dari penderitaan, karena ada berkat besar. Kalau kita percaya ya, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, maka benar kalimat ini, ada berkat besar di balik kesulitan besar. Kalau kita percaya Allah turut bekerja dalam segala hal, bahkan di balik kematian pun bisa jadi ada berkat besar. Hanya saja berkat besar itu terkadang tidak sesuai dengan hati kita. Tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya kan? Dalam sejarah gereja misalnya, berapa banyak umat Tuhan menjadi mati martir. Mereka nggak salah loh. Hanya karena beriman kepada Tuhan Yesus. Tapi mereka di dalam masa kerajaan Romawi misalnya, Nero saja, ya sejarah kekristenan di Roma, orang Kristen itu diadu dengan singa. Mengapa Tuhan izinkan? Dibakar hidup-hidup menjadi lilin yang menerangi malam hari. Mengapa Tuhan izinkan? Tahun 98 di Jakarta, Jawa, berapa banyak orang Kristen yang perempuan diperkosa? Mengapa Tuhan izinkan?
pembakaran, penjarahan, gereja-gereja dibakar. Mengapa Tuhan izinkan? Manusia belajar bahwa manusia berdosa. Orang Kristen belajar, manusia berdosa perlu mengenal Tuhan supaya mereka mengasihi sesama.